menyebabkan dia tidak memakai ataupun mengikuti aturan. Selanjutnya kita juga bertanya kepada anak tersebut, apakah anak tersebut eh, tidak akan mengulanginya atau memiliki sebuah kesepakatan untuk lebih lanjutnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan sebuah perubahan paradigma budaya positif. Nah, menurut salah satu paparan seorang ahli, yaitu Dr. William Glazer, dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengkontrol murid, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguat karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pendidik yaitu memiliki ilusi-ilusi kita sendiri Bapak Ibu dalam mengkontrol peserta didik kita atau murid kita itu sendiri. Ilusi guru untuk mengkontrol murid tersebut ada pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu karena sejatinya mereka adalah sebuah makhluk hidup yang dapat bergerak, mereka memiliki hak untuk menentukan sebuah yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, yang mereka patut laksanakan. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan apa-apa saja yang akan kita lakukan nantinya. Jadi di sini kita hanya sebagai pengontrol terkait dengan apa saja yang akan dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol seorang guru yaitu mempunyai kebutuhan dasar yang dipilih oleh seorang murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini posisi kita, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, kita itu tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak, tetapi kita di sini adalah orang-orang yang mengontrol. Apabila anak kita di sekolah itu tidak menyukai satu hal, kita hanya sebagai orang yang memberikan arahan, memberikan pencerahan kepada anak kita. Tidak bisa kita memberikan sebuah paksaan. Oh, kamu harus seperti ini loh, nak. Kamu harus seperti ini, kamu harus bisa seperti ini. Tidak, Bapak Ibu. Tapi kita mengkontrol. Ayo kita bimbing mereka sesuai dengan slogan dari pendidikan kita bahwa kita itu adalah seorang yang dicontoh, kita itu adalah orang yang membimbing mereka dan kita adalah support system untuk murid kita apabila mereka melakukan satu hal ataupun tidak melakukan satu hal yang secara maksimal seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk sebuah kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu berperilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengkontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kita sebagai guru tentunya dimiliki ataupun memiliki sebuah penguatan bahwa kita di sini mempunyai sebuah hak untuk memberikan kontrol positif kepada mereka karena jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadari bahwa mereka melakukan hal yang salah dan apa yang disebutkan oleh bapak ibu guru mereka itu adalah hal yang benar. Dan mereka mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung oleh pendapat sang guru dan berusaha untuk lebih baik. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengkontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk melakukan pesan negatif. Nah, di sini ada juga dampak yang akan kita lakukan apabila kita tidak bisa menempatkan diri pada saat kondisi yang dilakukan oleh anak kita. Sebaiknya ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung emosi, Bapak Ibu. Kita tidak langsung mengambil sebuah keputusan yang membuat anak tersebut down ataupun merasa semakin terpuruk.
Tapi di sini kita diminta untuk lebih berhati-hati untuk menggunakan kata-kata, terus kita menggunakan sebuah eh, bahasa ataupun sebuah kalimat yang halus sehingga bisa masuk kepada situasi yang dilakukan oleh anak tersebut dan kita bisa mendorong mereka atau memotivasi mereka ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, di sini ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, sejatinya manusia tersebut memiliki banyak sekali kodratnya sebagai seorang manusia. Ada yang kodratnya menjadi seorang salah satunya adalah yang kita bahas pada hari ini adalah seorang pemaksa. Nah, banyak sekali kita sebagai seorang manusia yang nantinya menjadi seorang yang lebih tua atau senior, itu akan banyak sekali kita merasakan bahwa kita bisa memaksa orang-orang yang berada di bawah atau junior kita. Begitu juga ketika kita menjadi seorang guru, kita bisa saja memaksa anak-anak peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sejatinya itu adalah sebuah konsep yang gagal atau sebuah konsep yang salah Bapak Ibu. Karena orang dewasa pada konsepnya percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, mungkin sejatinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita melihat anak tersebut, oh kamu pintar deh dalam menggambar. Saya lihat kamu itu pandai sekali menggambar, tapi kurang di dalam mewarnai. Kita memaksakan anak tersebut untuk selalu sempurna di dalam mewarnai, tapi dia tidak mempunyai ahli di dalam mewarnai tersebut. Dia hanya bisa melukis. Nah, ini merupakan sebuah konsep yang gagal apabila kita memaksa anak tersebut tetap bisa melukis dan juga tidak tetap bisa menggambar ataupun mereka tetap bisa menggambar dan juga tetap bisa mewarnai. Sedangkan dia cuma memiliki basic yaitu cuma bisa menggambar. Apabila kita paksakan, berarti ini adalah sebuah konsep yang salah Bapak Ibu. Karena sejatinya kita bisa saja memaksa anak, tetapi anak tidak bisa mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan kita. Karena anak-anak tersebut memiliki sebuah minat dan bakat sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan ke mereka. Nah, jadi peran kita sebagai seorang guru ataupun tenaga pendidik, kita hanya bisa mengatur, maksudnya tidak mengatur ya, kita hanya bisa membimbing mereka ke arah yang baik, kita memberikan mereka sebuah masukan, kita memberikan mereka sebuah afirmasi baik, yang mana ini hal-hal ini akan menuntun mereka untuk menjalani atau memerankan sebuah hal yang lebih baik tadi. Misalnya, ketika anak bisa menggambar tapi tidak bisa mewarnai, kita mungkin bisa bilang, coba deh pelan-pelan nak, kamu pasti bisa deh untuk melakukan sebuah mewarnai yang baik. Nah, di situ mungkin dia akan belajar secara pelan-pelan, belajar secara halus, belajar secara dengan baik. Nantinya mereka akan menjadi suatu yang hal yang sempurna. Tapi kita tidak boleh memaksakan anak sesuai dengan apa yang kita pengen. Nah, pada saat itu pula orang-orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kembali lagi ke pemaparan yang di awal Bapak Ibu. Apabila kita tidak menggunakan kata yang baik kepada anak, apabila kita tidak melihat atau mengetahui bagaimana kondisi anak waktu itu, kita masuk kepada anak dengan cara yang tidak baik, ini akan membentuk sebuah permusuhan. Anak tidak lagi percaya ke kita, anak akan merasa tidak senang dengan kita, itu akan lalu muncul. Jadi kita sebagai guru ataupun sebagai seorang pendidik harus paham bagaimana kondisi yang dialami anak pada saat itu. Nah, berikut adalah stimulus respon lawan teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Nah, kalau stimulus respon tentang dunia, Bapak Ibu, kebutuhan kita itu sebenarnya sama. Kita memiliki sebuah kebutuhan untuk bernapas, untuk makan, untuk minum, dan lain-lain. Semua orang yang melihat hal yang sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita juga bisa melihat hal-hal yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, ini yang disebut dengan pandangan tentang dunia kita itu sama sebenarnya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Sebenarnya bisa saja, tapi tergantung bagaimana respon dari orang yang kita paksakan tersebut. Yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, betul. Orang bisa mengontrol kita, Bapak Ibu. Orang lain juga bisa mengontrol kita. Kita juga bisa mengontrol orang lain. Nah, begitu konsepnya. Dan terakhir, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu dia.
Kalau kebalikannya, teori kontrol tentang dunia, tadi respon, sekarang kontrol, yang pertama kebutuhan kita berbeda. Nah, sama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berpunya gendernya adalah perempuan, pasti memerlukan yang muslim ya, pasti memerlukan sebuah hijab. Beda dengan kami yang gendernya adalah seorang laki-laki, kami tidak memerlukan hijab. Nah, begitu secara contoh sederhananya. Yang kedua, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu teori tentang kontrol tentang dunia. Nah, ini dia. Kita akan masuk Bapak Ibu tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu yang berasal dari kata disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin tersebut berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, mungkin kita sebagai seorang manusia yang selalu berada di lingkungan sekolah, yang berada di lingkungan negara, yang mana kita selalu dituntut untuk menjadi orang yang selalu disiplin, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mendengar sebuah kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di benak kita? Apa yang kebanyakan orang yang berhubungan dengan kata disiplin itu adalah sebuah tata tertib. Benar, tata tertib adalah sebuah aturan yang membentuk karakter kita, salah satunya adalah karakter disiplin itu sendiri. Nah, banyak juga orang yang mengatakan bahwa disiplin itu adalah salah satu bentuk teratur dan juga kepatuhan kepada aturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan sebuah hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau diperlukan untuk digunakan sama sekali. Nah, gitu Bapak Ibu. Benar sekali, apabila kita pengen disiplin, tidak diharapkan atau kita tidak mengharapkan adanya sebuah hukuman. Tapi ketika negara kita ataupun lingkungan sekitar kita dengan adanya sebuah aturan, apabila kita melanggar, tentunya ada sebuah hukuman ataupun ada sebuah timbal balik ataupun resiko yang diakibatkan ketika kita melanggar sebuah aturan itu sendiri. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini dia motivasi-motivasi yang bakalan kita lakukan Bapak Ibu sebagai seorang manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita disiplin itu adalah salah satu cara kita untuk menghindari ketidaknyamanan dan juga sebuah hukuman yang mengakibatkan bahwa kita tidak nyaman sebagai seorang manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sebenarnya imbalan ini sebuah hal yang gimana ya, kita perlu dapatkan tetapi tidak perlu kita harapkan, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, ini adalah suatu hal yang memberikan motivasi kepada diri kita bahwa kita itu adalah makhluk yang perlu adanya hal-hal disiplin yang akan kita lakukan. Selanjutnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita bisa melakukan menghindari ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang terjadi yang akan kita lakukan. Jadi diharapkan kita sebelum memberikan sebuah perubahan atau budaya positif kepada peserta didik kita, kita sebagai kodratnya seorang manusia, kita terlebih dahulu yang merubah diri kita untuk menjadi perilaku yang disiplin. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini bahwa budaya positif yang mungkin sudah dilakukan di banyak sekolah atau di banyak lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu di setiap kelas itu memiliki sebuah keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas itu sendiri,
Secara sederhana, keyakinan kelas ini adalah sebuah aturan yang merupakan janji dari peserta didik kita di dalam sebuah kelas yang harus mereka lakukan, yang harus mereka indahkan tanpa mereka tidak boleh mereka langgar gitu bahasanya. Nah, keyakinan kelas ini memiliki dua bentuk Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas yang memiliki sebuah konsekuensi atau hukuman. Yang keduanya adalah sebuah keyakinan kelas yang memiliki sebuah penghargaan. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama yang perlu kita lakukan atau yang kita ciptakan adalah mensepakati, yaitu membuat sebuah kesepakatan dengan anak-anak kita di dalam kelas tersebut bersama kita saling berdiskusi, saling musyawarah, apa hal-hal yang perlu kita lakukan terkait dengan budaya ataupun keyakinan kelas yang harus kita lakukan ya, tanpa kita langgar seperti itu. Nah, terus keyakinan yaitu sebuah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ataupun prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama-sama di dalam sebuah kelas tersebut. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, keyakinan kelas, hukuman atau penghargaan, yaitu kita harus melakukan sebuah keyakinan, yaitu dengan sebuah hal pertanyaan, yaitu mengapa keyakinan kelas dilakukan, mengapa tidak peraturan kelas saja. Pak, sibuk. Kemana kau? Nah, sini. Sibuk aja kau mah. Suruh potong rambut banyak lo gak ya kau? Orang lagi nge-zoom sibuk aja. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Nah, itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Nah, di dalam budaya positif tersebut terdapat sebuah hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman yang bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal yang murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini adalah sebuah konsep yang salah. Yang kita lakukan adalah sebuah konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya, anak terlambat datang, mungkin mereka kita berikan sebuah hukuman adalah untuk sebuah konsekuensi, yaitu anak diminta untuk menghafal satu ayat Al-Quran atau satu surah ayat Al-Quran. Nah, yang mana hukumannya ini atau konsekuensinya ini adalah memiliki sebuah dampak atau memiliki sebuah manfaat untuk dirinya, untuk kelangsungan hidupnya berikutnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menurut para ahli yang mengatakan bahwa menurut Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengkontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang, penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka yang akan datang. Nah, menurut Alfikon di sini dapat disimpulkan Bapak Ibu, apabila kita memiliki sebuah aturan, kita baiknya tidak hanya melulu untuk memberikan sebuah hukuman, tetapi kita berharap juga bahwa kita melakukan sebuah hukuman tersebut memberikan sebuah penghargaan seperti kita memberikan hukuman. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ya kita tegur, kita memberikan sebuah konsekuensi atau sebuah hukuman yang bermanfaat kepada dirinya. Namun ketika baliknya anak melakukan sebuah hal yang baik, kita memberikan mereka penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak selulu atau melulu tentang sebuah hadiah, sebuah pencapaian, melainkan dengan kata-kata saja
itu sudah sangat cukup untuk sebuah penghargaan seperti, wah kamu hebat hari ini, wah kamu pintar sekali, tingkatkan selalu ya nak, dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu lebih paham terkait dengan hal yang saya sebutkan ini. Nah, ini adalah pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjangnya Bapak Ibu. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan sebuah penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita sebagai seorang manusia senantiasa berharap mendapatkan sebuah penghargaan tersebut. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik tersebut kita lakukan secara berulang-ulang, sehingga ini merupakan suatu hal yang menjadi sebuah budaya, yang menjadi sebuah kebiasaan buat kita semua Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini penghargaan tidak efektif, ada penghargaan merusak hubungan, ada penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, itu dia. Selanjutnya kita lihat di sini penghargaan penghukum. Terus di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini dia yang selalu kita lakukan, yang selalu kita laksanakan di dalam kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, tata cara untuk melakukan sebuah budaya positif, yaitu dalam bentuk pembentukan keyakinan kelas, yang kita lakukan pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, mungkin keyakinan kelas ini kita buat adalah sebuah hal yang sangat bisa dipahamin. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan sebuah hal yang menunjukkan langsung ke poinnya. Nah, itu yang diharapkan untuk pembentukan sebuah kelas. Pembentukan suatu keyakinan kelas. Nah, selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Yang kata-katanya adalah membentuk kepada rujukan sebuah hal yang positif, pengarahan yang bentuknya adalah hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dalam pembentukan sebuah aturan, sebuah keyakinan kelas, itu kita diminta untuk membuat sebuah hal keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, tetapi perlu saja dibuat untuk beberapa dan selalu dijalankan oleh anak dan mudah diingat bahwa itu adalah sebuah janji yang harus mereka laksanakan ketika mereka belajar di kelas tersebut. Nah, selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, mungkin rasanya tidak tepat apabila Bapak Ibu bilang mengatakan bahwa membuat sebuah keyakinan kelas dilarang parkir motor sembarangan di lingkungan sekolah. Nah, rasanya kurang tepat hal-hal kata-kata tersebut untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas, kecuali dijadikan sebagai sebuah aturan sekolah itu lebih tepat. Nah, mungkin hal-hal ini juga perlu diperhatikan dalam pembentukan sebuah keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas atau aturan yang kita buatkan kepada anak tersebut yaitu sebuah aturan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan kelas kita, seperti itu. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kita dalam membuatkan sebuah keyakinan kelas tersebut, kita tidak boleh memaksakan kehendak Bapak Ibu, tetapi kita saling musyawarah dan mufakat kepada anak-anak kita. Kita bertanya ke mereka, apa yang perlu kita sepakati nak? Apa yang perlu kita buat sebuah janji? Kita berikan mereka sebuah kesempatan satu persatu kepada mereka untuk menyampaikan apa yang perlu dilaksanakan. Nah, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, apabila misalnya poin A itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang baik, Bapak Ibu, bisa saja kita rubah lagi atau kita bentuk lagi sebuah keyakinan kelas yang baru yang memiliki sebuah permasalahan baru yang muncul di kelas kita masing-masing. Ketika kebiasaan atau keyakinan kelas yang di awal itu sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk anak-anak kita di kelas. Selanjutnya, iya, ini dia sebuah kalimat ya Bapak Ibu. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menumbuhkan murid yang merdeka. Nah,
5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru, baiknya kita mengetahui dulu apa kebutuhan-kebutuhan dasar seorang manusia. Karena sejatinya peserta didik atau murid kita ini adalah backgroundnya adalah seorang manusia. Tanpa kita pungkiri mereka adalah seorang manusia. Jadi 5 kebutuhan khusus mereka atau kebutuhan dasar mereka, yang pertama adalah mereka memiliki sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, mereka berkeinginan mempunyai cinta dan kasih sayang. Nah, ketika mereka berada di lingkungan sekolah, jauh dari orang tua mereka, kitalah pengganti orang tua mereka ketika di sekolah. Berilah mereka cinta dan kasih sayang, Bapak Ibu. Nah, jangan memberikan sebuah afirmasi negatif tentang paradigma seorang guru ataupun diri kita sendiri kepada murid kita. Ketika mereka perlu sebuah perhatian, kita perhatikan. Ketika mereka perlu motivasi dari kita, kita motivasi, dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, itu juga diperlukan oleh seorang manusia ataupun peserta didik Bapak Ibu. Kita selalu memberikan pujian kepada anak-anak kita ketika dia melakukan sebuah hal yang baik. Nah, terus kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Kita juga harus melihat bahwa mereka itu pengen sekali memiliki sebuah kebebasan terkait dengan pilihan mereka sendiri. Yang terakhir, mereka berhak untuk mendapatkan sebuah kesenangan itu sendiri. Terus ada 5 posisi kontrol yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang pertama adalah penghukum. Nah, kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, kita sebenarnya mempunyai sebuah uh, sebuah hal yang diberikan kepada kita untuk menghukum anak. Tetapi bahasanya sekarang sudah diganti bukan lagi penghukum, tapi seorang pengkonsekuensi. Nah, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, ya kita perlu juga untuk memberikan mereka sebuah konsekuensi ataupun sebuah feedback kepada anak tersebut agar mereka tahu bahwa itu adalah hal yang salah dan tidak akan mengulanginya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ya, kita perlu juga ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tegur agar mereka tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Dan posisi kita sebagai guru juga diharapkan kepada peserta didik itu menjadi seorang teman untuk mereka. Bukan hanya sebagai seorang guru, kita juga perlu menjadi seorang teman buat mereka ketika mereka membutuhkan kita. Yang terakhir, pemantau. Ketika anak kita tersebut berada di lingkungan sekolah, kitalah yang memantau bagaimana aktivitas mereka, bagaimana etika mereka, bagaimana akademik mereka, dan lain-lain. Yang terakhir adalah manajer. Kitalah orang-orang yang menjadi tonggak ukur mereka ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Gitu. Nah, saya masuk kembali kepada materi yang baru Bapak Ibu, yaitu budaya positif tentang segitiga restitusi. Nah, tadi di awal mungkin sudah saya sebutkan bahwa segitiga restitusi ini adalah suatu hal yang menginginkan ketika anak merasa bersalah, kita tidak langsung menghukum atau menjudge mereka dengan kata-kata atau kalimat yang salah. Tetapi kita menanyakan dulu, diberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan mereka untuk menyampaikan apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan seperti itu. Nah, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Bapak Ibu. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita berikan mereka sebuah kesempatan dulu untuk menyampaikan apa yang terjadi dan kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen pada tahun 2004. Ini dia ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita sebagai manusia tidak bisa memungkiri bahwa kita adalah makhluk yang selalu melakukan kesalahan. Nah, di restitusi ini kita diajarkan Bapak Ibu, kita itu bukan untuk menembus ataupun melakukan sebuah konsekuensi terkait dengan kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita belajar dari kesalahan yang kita lakukan agar kedepannya tidak kita ulangi lagi. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Yang tadi hubungannya kita tidak harmonis, dengan adanya restitusi yang kita saling
terbuka menyampaikan apa yang kita lakukan, mengapa kita lakukan, ini dapat memperbaiki sebuah hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik kita lakukan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah menguatkan. Yang sembilan, fokus pada solusi. Yang kesepuluh, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, mungkin saya mau memperlihatkan salah satu bentuk restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 8 Pekanbaru, yang pernah saya lakukan terkait dengan penerapan yang sudah saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebentar saya putarkan. Kemarin saya mendapatkan sebuah tugas untuk implementasian terkait dengan restitusi, segitiga restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa lihat secara sederhana bagaimana bentuk segitiga restitusi itu sebenarnya seperti itu. Sebentar, saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, nanti saya persilahkan silakan tekan tombol raise hand, kita berdiskusi sekitar satu atau dua orang sebelum menutup Zoom kita pada malam hari ini. Sebentar, saya mau share screen dulu. Bentuk dari segitiga restitusi itu sebenarnya. Nah, kemarin saya sudah melakukan sebuah penerapan terkait dengan segitiga restitusi itu sendiri. Apakah sudah keluar Bapak Ibu share screen saya? Apakah sudah muncul? Boleh direspon Ibu Nusatri Ayola, apakah sudah muncul Bu? Oke, saya putar Ibu ya. Ini adalah salah satu bentuk restitusi segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 8.
Nah, itu dia Bapak Ibu. Terkait dengan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di tempat saya bekerja atau tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 89 Baru. Nah, di sana ada dua contoh kasus yang saya tawarkan tadi melalui video yang saya paparkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah kasus sebuah pembulian yang dilakukan oleh dua orang anak kepada seseorang anak yang dilakukan di sebuah lingkungan sekolah terkait dengan pembulian itu sendiri. Nah, saya ketika melihat anak tersebut melakukan sebuah pembulian kepada temannya, saya pertama menetralkan dulu identitas mereka, tidak langsung menghukum mereka atau menjudge atau mengeluarkan sebuah kata yang tidak enak di depan teman-teman mereka. Karena kita sebaiknya sebagai seorang guru, kita pertama menstabilkan identitas anak-anak kita yang melakukan sebuah kesalahan. Jadi anak kita yang melakukan kesalahan tersebut, kita minta mereka terlebih dahulu untuk ikut kita ke sebuah tempat atau sebuah ruangan yang mana nanti kita di sana baru bertanya kepada anak tersebut kenapa dilakukan, apa penyebab dilakukan, baru di sana kita melakukan sebuah mediasi terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Nah, yang kedua yang kedua yang kita lakukan adalah kita menanyakan apa yang mengakibatkan, unsur apa yang membuat mereka melakukan sebuah pembulian tersebut. Dan yang ketiga, kita tanya bagaimana ke depannya janji ataupun keyakinan mereka untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, disinilah fungsi dari restitusi, segitiga restitusi itu sendiri Bapak Ibu. Yang mana kita di sini dituntut untuk tidak selalu melakukan sebuah intimidasi ataupun justifikasi ataupun melakukan sebuah hal yang mengakibatkan anak tersebut down ataupun mengakibatkan anak ini semakin menjadi hal yang buruk. Tetapi kita di sini memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk melakukan sebuah penyampaian, sebuah pendapat mereka terkait apa yang mereka lakukan. Nah, yang kedua, tadi di video saya tawarkan bahwa pelanggaran terkait dengan aturan sekolah, yang mana mereka tidak melakukan aturan sekolah dengan baik. Nah, di sana awalnya saya mendapatkan anak tersebut menggunakan kaos kaki yang pendek karena aturan sekolah itu menggunakan kaos kaki yang panjang. Di sana saya tidak langsung memarahi anak atau menghukumi ataupun memberikan hukuman kepada anak. Tetapi saya pertama menanyakan ke anak tersebut mengapa dilakukan hal tersebut, apa penyebabnya, sampai dengan mereka kita minta untuk melakukan sebuah keyakinan biar nantinya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama terkait dengan pelanggaran aturan itu sendiri. Nah, disitulah gunanya sebuah budaya positif yang disebut dengan segitiga restitusi, yang anak tersebut diminta untuk membuat sebuah mengetahui kesalahan yang dilakukannya tanpa kita melakukan just ataupun melakukan sebuah hal yang membuat anak tersebut melakukan pelanggaran itu terus-menerus seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan? Silakan pencet tombol raise hand-nya Bapak Ibu. Kita sama-sama diskusi. Mungkin satu atau dua orang boleh sebelum kita tutup. Iya. Karena silakan Bu Nisna. Boleh Bu? Silakan Bu.
Oke, luar biasa Bu Misna. Aduh, saya sangat 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 apa ya, sangat, sangat apresiasi sekali dengan Bu Misna karena Bu Misna ini adalah orang yang memotivasi ataupun memberikan sebuah apa ya, kesan yang baik buat saya karena Bu Misna ini adalah seorang guru penggerak juga yang berada di eh, Tembilahan ya Bu, Inhil ya Bu ya. Nah, waktu itu kita ketemu, iya. Waktu itu kita ketemu dan saya kagum sekali dengan sosok seorang Bu Misna. Nah, mungkin di sini Bu Misna terkait dengan pertanyaan Ibu yang perlu saya jawab. Kalau Ibu sendiri bertanya ke saya bagaimana terkait dengan yang sudah saya terapkan, alhamdulillah saya berada di lingkungan sekolah yang sangat terbuka ataupun sangat mensupport adanya kurikulum merdeka ataupun guru penggerak itu sendiri. Nah, dengan demikian, salah satu bentuk budaya positif restitusi, segitiga restitusi ini sangat diterima di sekolah yang saya jalankan pada saat ini di SMA 8 Pekanbaru. Nah, apabila dikembalikan ke saya, yang kondisi yang Ibu sampaikan tadi, apabila sekolah atau rekan kerja atau guru kita, teman sejawat kita sebagai rekan guru tidak bisa menerima dengan adanya restitusi itu sendiri. Mungkin kalau dikembalikan ke saya, pertama saya tetap melihat bahwa baik atau tidaknya diterapkan restitusi ini di sekolah saya. Apabila saya merasa restitusi ini sangat memiliki pengaruh yang baik kepada peserta didik atau lingkungan sekolah saya tetap menjalankan restitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kembali ke diri saya sendiri pribadi, Ibu. Apabila saya sudah paham terkait dengan segitiga restitusi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, tentunya saya tetap melakukan restitusi itu sendiri karena melihat bahwa restitusi ini memiliki banyak dampak yang baik untuk orang-orang ataupun peserta didik ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, saya rasa dengan kita melakukan hal yang baik, lambat laun nanti orang-orang yang berada di sekitar kita akan melihat bahwa hal yang kita lakukan tersebut adalah hal yang baik dilakukan untuk di sekolah kita. Nah, mungkin kita juga perlu adanya kerjasama dan support sistem dari pihak atasan sekolah kita, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, yang lain-lainnya, yang yang mana kita mungkin bisa untuk merekomendasikan bahwa adanya sebuah sosialisasikan terkait dengan segitiga restitusi ini bahwa segitiga restitusi ini adalah sebuah hal yang baik. Mungkin dengan adanya Zoom webinar ataupun seminar ataupun workshop terkait dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu, karena sejatinya ketika dilemparkan ke saya sendiri tidak berada di dalam kondisi yang demikian, tapi apabila saya berada di kondisi yang demikian, saya tetap menjalankan sesuai dengan yang saya dapatkan, tetap menjalankan segitiga restitusi ini karena saya lihat bahwa segitiga restitusi ini adalah sebuah hal yang baik yang untuk diterapkan di sekolah. Seperti yang disampaikan oleh murid-murid tadi, bagaimana mereka mendapatkan segitiga restitusi tersebut, mereka merasa bahwa ini adalah suatu hal yang tepat. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, mereka tidak langsung dihukum, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah mediasi atau mereka ditanyakan mengapa, kenapa, dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Mungkin seperti itu, Bu Misna. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sehat-sehat ya, Bu Misna. Sehat. Siap, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh raise hand? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada, karena saya sudah sangat banyak sekali tadi meminta waktu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini jam-jamnya istirahat dan mungkin sudah tepat waktunya saya untuk pamit. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam Zoom pada malam hari ini. Sejatinya saya tidak ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi saya di sini sebagai seorang calon guru penggerak yang berada di pendidikan guru penggerak, pengen berbagi terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, yaitu berbagi terkait dengan budaya positif yang saya dapatkan. Saya sekali lagi tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi saya di sini ingin berbagi terkait dengan apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita luruskan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu sendiri.
Nah, mungkin pesan saya Bapak Ibu, sejatinya kita adalah orang-orang yang berada di fase ataupun orang-orang yang berada di kurikulum merdeka itu sendiri. Saya berharap ke depannya kita adalah orang-orang yang selalu support akan perkembangan zaman, selalu support bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai peran penting sebagai orang yang terdepan untuk kelangsungan pendidikan yang lebih baik lagi di negara kita di Indonesia. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, satu kalimat yang selalu kita dengar di dalam Mars Pelajar Pancasila yaitu cerdas berkarakter itu adalah kita. Nah, itulah yang menjadi inti bahwa kurikulum merdeka bagi saya. Kita tidak hanya mencerdaskan mereka sebagai seorang peserta pendidik, tetapi kita tentunya memiliki peran juga untuk menumbuhkan karakter yang luar biasa sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi, sama-sama kita bersemangat Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu, bersemangat dalam hal apapun, dalam hal-hal kebaikan apapun yang ada di sekolah kita, baik dalam pembelajaran dan juga pembentukan karakter yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena 2045 adalah sebuah keemasan buat negara kita, adalah Indonesia emas, dan inilah waktunya kita membentuk karakter-karakter dan juga bibit-bibit sebagai orang-orang yang bakalan memegang Indonesia di 2045, yaitu peserta didik kita pada saat ini. Dan yakinlah bahwa apa yang sudah kita lakukan pada saat ini nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena profesi yang kita lakukan ini adalah profesi yang sangat mulia, yang kita nanti tentunya akan mendapatkan sebuah pahala jariah tentunya. Dan sejatinya doa-doa murid kita inilah yang akan mengantarkan kesuksesan dan kesehatan kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Semua urusan Bapak Ibu selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hal-hal yang diinginkan oleh Bapak Ibu dapat tercapai dengan baik. Terima kasih sekali lagi, saya Putra Andres Pratama. Bapak Ibu, apabila ada kesalahan dan juga kekurangan selama menyampaikan materi, saya mohon maaf karena kesalahan itu berasal dari saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.